apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita hari ini udah bisa kembali untuk beribadah bersama-sama. Walaupun masih online, kita mau tetap semangat ya buat dengerin firman Tuhan, puji nama Tuhan. Sebelumnya, kakak mau ajak adik-adik semua buat lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat pimpinan Tuhan, sehingga kami pagi hari ini sudah bisa diizinkan kembali untuk berkumpul bersama. Kiranya Tuhan pimpin kami, Tuhan pimpin juga Om dan Tante yang akan membawakan firman. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tutup bungkus dengan darah Yesus, haleluya, amin. Sekarang kakak mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Matahari Bersinar Terang. Berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, memuji nama Tuhan yang esa. Sekarang kita mau sama-sama mendaki gunung yang tinggi. Kita yakin kalau Tuhan Yesus selalu bersama kita ya, amin. Kita mau katakan, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, ku sedang dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Amin ya, kita yakin kalau Tuhan Yesus selalu berserta sama kita dimanapun dan kapanpun. Sekarang kita udah mau mendengarkan firman Tuhan.
Kita mau sama-sama siapin hati kita, telinga kita. Kita mau datang kepadanya. Kita mau nyanyi Bapakku datang padamu ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau tadi kami sudah bisa memuji nama-Mu. Sekarang biarkan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang pimpin kami semua supaya kami bisa duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Haleluya. Amin. Hai, selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi di sekolah minggu. Bagaimana keadaannya hari ini? Tetap sehat ya. Nah, hari ini Tante Feni mau cerita. Tapi ceritanya tentang apa ya? Adik-adik, kalau kemarin-kemarin kita sudah merayakan kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang heavenly home. Apa sih artinya heavenly home? Ya, tentang rumah kita di surga. Jadi, firman Tuhan hari ini kita mau berbicara tentang rumah. Wah, Tante Feni mau tebak-tebakan. Tebak-tebakannya gini. Satu, nama pekerjaan atau profesi. Pekerjaannya adalah bikin gambar rumah. Tapi rumahnya rumah yang bagus. Kira-kira pekerjaan apa ya? Ada yang mau jawab? Pekerjaan apakah ini? Ayo, siapa yang mau jawab? Boleh. Ada yang jawabnya salah. Ayo, jawab lagi. Dia suka bikin gambar rumah. Apa coba? Wah, ada yang betul ya.
Nah, kita mau berbicara tentang seorang insinyur, seorang arsitek. Di sini Tante Feni ada 3 orang kenalan Tante Feni nih yang seorang insinyur dan arsitek. Ayo, papinya siapa yang seorang insinyur dan arsitek? Ada 3 loh. Ada yang tahu papinya siapa? Wah, betul. Papinya Lysander Albert. Wah, ada lagi nih. Ada lagi nih, papinya siapa? Papinya Delvia. Good. Ada satu lagi. Papinya Tante Jessica. Wah, betul nggak? Coba nanti tanya ya, mereka insinyur atau arsitek. Terus pekerjaan mereka ngapain aja sih? Nah, adik-adik, Tante Feni mau tanya, siapa di sini yang tinggalnya di rumah? Tante Feni punya rumah, tinggalnya di rumah. Kalau orang nggak punya rumah, dia tinggalnya di kolong jembatan, di depan, di emper-emper toko, di jalanan. Mereka nggak punya rumah. Adik-adik tinggal di rumah kan? Siapa yang bisa jawab apa sih rumah itu? Rumah itu adalah tempat tinggal, tempat kita berteduh dari panasnya matahari dan saat hujan turun. Nah, itu artinya rumah. Nah, sekarang kalau Tante Feni punya rumah bagus dan rumah yang ini, wah, Tante Feni punya gambar 2 rumah ya. Adik-adik boleh pilih. Kira-kira rumah yang mana yang adik-adik akan pilih? Rumah yang seperti ini atau rumah yang seperti ini? Wah, sekarang kita mau belajar perbedaan kedua rumah ini ya. Apa perbedaannya? Wah, kalau rumah yang bagus, rumahnya pasti nyaman. Wah, rumahnya ya ada yang AC, ada yang enggak ya. Tergantung dari orangnya pingin punya AC atau enggak. Lalu rumahnya kokoh berdiri, enggak mudah roboh. Rumahnya kuat. Wah, mungkin kalau ada gempa rumahnya enggak akan hancur. Lalu kalau rumah yang seperti ini, rumahnya yang enggak bagus. Wah, rumahnya reot. Wah, rumahnya dari kayu-kayu yang hampir, wah adik-adik boleh lihat deh. Lalu rumahnya enggak keurus. Rumahnya mungkin bocor, bolong-bolong, jadi kalau hujan turun, tadi kan rumah adalah tempat kita tinggal biar kita terlindung dari hujan. Mungkin kalau rumah kayak begini saat hujan turun bocor, kita nggak bisa tinggal di dalamnya. Atau kita harus cari-cari tempat ya mana kita nggak kehujanan, nggak netesin air di bolong-bolong airnya. Ya di bolong-bolong atapnya. Adik-adik kira-kira mau pilih rumah yang mana? Yang seperti ini atau seperti ini? Wah adik-adik nanti kalau ketemu sama papihnya Albert atau papihnya Charles Delvia boleh tanya deh. Kalau mereka saat membuat gambar rumah, mereka gambar rumahnya gambar rumah yang jelek atau gambar rumah yang bagus? Wah, pertanyaan kedua boleh ditanyakan. Kalau mereka bikin rumah yang kokoh berdiri atau rumahnya yang reot? Ya, boleh ditanyakan. Nah, adik-adik, kita punya satu insinyur yang paling hebat loh di dalam hidup kita. Siapakah dia? Insinyur Yesus. Apa? Boleh kalian bilang sama-sama? Insinyur Yesus. Sekali lagi, Insinyur Yesus. Betul. Tuhan Yesus seorang insinyur. Wah, dari mana Tante Feni tahu kalau Tuhan Yesus itu seorang insinyur? Kita mau baca sama-sama. Nah, adik-adik, beberapa waktu yang lalu kan kita belajar ya tentang bagaimana Tuhan Yesus mati. Terus apakah dia mati? Enggak ya. Hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Setelah dia bangkit,
dia harus bagaimana? Nah, kita akan lihat. Yuk, kita mau sama-sama buka di Yohanes 14 ayat 2. Tante Feni mau baca ya. Adik-adik boleh mendengarkan, yang bisa baca sudah bisa baca boleh dibantu sama mami papihnya buka Alkitabnya. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ternyata setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus harus pergi ke surga. Wah, ngapain Tuhan Yesus pergi ke surga? Ternyata Tuhan Yesus, Insinyur Yesus harus bikin rumah. Dikatakan di sini, sebab aku pergi ke situ, akunya Tuhan Yesus. Sebab Yesus pergi ke situ kemana? Ke surga. Untuk menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat tinggal. Tempat tinggal itu rumah. Semakin banyak orang percaya sama Yesus, semakin Insinyur Yesus bikin rumah yang banyak. Nah, tapi kita mau baca maju ya, Yohanes 14 ayat 1. Tuhan Yesus mau bikin rumah buat kita, tapi ada syaratnya. Wah, anak-anak, kalau orang pingin punya rumah, harus selalu ada syaratnya. Ya, waktu Tante Feni pingin punya rumah baru, Tante Feni gak bisa pingin rumah itu langsung masuk aja ke rumah yang itu. Gak boleh. Waktu Tante Feni pingin rumah yang baru, Tante Feni syaratnya harus beli. Harus punya uang. Harus bayar sama developer. Developer itu apa? Orang yang punya rumah itu. Tante Feni harus bayar. Kalau Tante Feni udah bayar, syaratnya harus bayar, baru Tante Feni bisa tinggal di rumah yang baru. Nah, Tuhan Yesus juga kasih syarat sama kita, tapi syaratnya gampang sekali. Yuk kita mau baca Yohanes 14 ayat 1. Di sini judulnya tentang rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Apa syaratnya coba? Ada yang bisa jawab nggak? Percaya. Apa syaratnya? Ya, percaya. Kita hanya percaya sama Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus bikinin kita rumah di surga. Wah, adik-adik boleh request sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mau rumahnya yang besar. Rumahnya yang bagus, rumahnya yang kokoh, rumahnya yang adem, ada AC-nya. Wah, adik-adik boleh bilang sama Tuhan Yesus, rumahnya kayak apa? Kalau anak perempuan, rumahnya kayak rumah Barbie. Wah, boleh. Bilang aja sama Tuhan Yesus. Tapi syaratnya cuma satu, percaya. Hanya percaya sama Yesus, kita punya rumah di sana. Gak kayak di dunia, kita harus bayar pakai uang baru kita punya rumah. Tuhan Yesus gak minta uang kita, Tuhan Yesus hanya minta hati kita. Kalau kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik, setelah tadi kita percaya Tuhan Yesus, di ayat yang kedua, Tuhan Yesus akan bikin kita rumah yang bagus loh. Wah, pokoknya mah insinyur kalah deh sama Insinyur Yesus. Insinyur Yesus, wah top pokoknya. Pasti rumahnya bagus banget ya. Nah, Tuhan Yesus gak pingin anak-anaknya sedih dapat rumahnya yang biasa-biasa aja. Insinyur Yesus pingin anak-anak, Abi Trate, semua tante-tante punya rumah di surga yang bagus. Nah, terus di ayat yang ketiga kita mau baca ya. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku pergi ke situ, Tuhan Yesus pergi ke surga dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Anak-anak, setelah Tuhan Yesus menyediakan tempat, Tuhan Yesus ingin banget anak-anak itu
bisa bareng-bareng sama Tuhan Yesus tinggal di satu rumah, yaitu rumah yang di surga. Ya, Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus pergi ke surga buat bangun rumah yang banyak. Setelah bangun rumah, kalau rumahnya sudah selesai semua, Tuhan Yesus akan datang lagi ke dunia. Tuhan Yesus akan bawa setiap anak-anak yang tadi di ayat 1 bilang, yang percaya sama Yesus, Tuhan akan ambil satu persatu. Dan Tuhan akan bawa ke surga untuk tinggal di rumah yang paling bagus. Anak-anak mau enggak? Wah, kalau Tante Feni mau tinggal di rumahnya di surga. Tante Feni mau request sama Tuhan, mau minta rumahnya yang kayak apa? Boleh, kita minta rumah yang seperti apa, tinggal kalian doa sama Tuhan Yesus. Ya, nah jadi anak-anak hari ini kita belajar bagaimana kita punya rumah di surga. Syaratnya kita percaya, sehingga Tuhan Yesus akan bangun rumah kita di surga yang paling bagus. Dan Tuhan mau kita tinggal sama-sama di rumah Tuhan. Ayat masnya kita mau baca sama-sama, ayatnya pendek ya. Dari Yohanes 14 ayat 2C. Diulang ya, Yohanes 14 ayat 2C. Bunyinya seperti ini. Anak-anak boleh mengulang ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sekali lagi ya, Yohanes 14 ayat 2C. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Adik-adik, di sini Tante Feni mau ganti kata akunya jadi Tuhan Yesus. Bagimu, mu-nya diganti pakai nama. Adik-adik boleh ganti dengan nama kalian. Jadi gini, Yohanes 14 ayat 2C. Sebab Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi Feni. Wah, kita bersyukur ya. Tuhan Yesus bikin rumah buat kita, buat saya. Itu firman Tuhan hari ini. Jadi adik-adik harus terus percaya kepada Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus akan kasih rumah yang bagus. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan Yesus mati, bangkit, bahkan naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga untuk membuat rumah yang paling bagus untuk setiap anak-anak Abi Terate, untuk setiap tante-tante, untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami ingin rumah yang paling baik buat kami. Sehingga saat Tuhan datang kembali, Tuhan akan membawa kami orang-orang percaya untuk bersama-sama tinggal di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya adik-adik, Tante Feni mau kasih pengumuman ya. Untuk minggu depan kebaktiannya melalui Zoom. Jangan lupa ya lewat Zoom dan nanti linknya akan dibagikan 1 hari sebelumnya. Untuk adik-adik yang misalnya tantenya ada yang lupa, boleh tanya teman-temannya ya. Atau enggak tanya sama tante-tante siapa aja, pasti dikasih link Zoomnya. Ajak teman-teman yang lain biar rame sekolah minggunya ya. Ajak tetangga-tetangga untuk sama-sama kita berbakti. Ya, nah adik-adik diingatkan selalu jaga protokol kesehatan. Jaga badan, makan yang benar, makan yang sehat sehingga adik-adik tetap sehat. Dan lebih baik tinggal di rumah ya, jangan jalan-jalan. Kecuali kalau misalnya terpaksa mami papi harus ajak kamu dan tidak bisa meninggalkan kamu di rumah, ya tapi jangan lupa pakai masker. Wah Tante Feni hari ini gak pakai masker karena Tante Feni di studio cuma sendiri. Jadi gak pakai masker karena gak ada teman, gak apa-apa ya. Oke, itu saja pengumuman dari Tante Feni. Sampai bertemu minggu depan, God bless.